Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Suendrawansa dari jurusan Teknik Mesin Alat Berat. Sebelumnya, terima kasih untuk Bapak Lukman Hadiwijaya STMT selaku dosen pembimbing OJT saya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan on the job training saya yang dilaksanakan selama 3 bulan di PT Robutek. Topik yang akan saya bahas yaitu tentang pengujian magnetik pada girder dengan metode wet atau basah. Baik, di sini saya akan memulai presentasinya, yaitu tentang pengujian magnetik pada girder dengan metode basah atau wet. Untuk topik pembahasan yaitu ada profil perusahaan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, tinjauan pustaka, lokasi pengujian, alat dan bahan, langkah pengujian, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Selanjutnya yaitu profil perusahaan. PT Robutek di sini didirikan pada tanggal 13 Oktober 2019. PT Robutek di sini merupakan perusahaan seorang yang menyediakan pengujian teknis dan juga inspeksi yang meliputi non-destructive test. PT Robutek juga memiliki visi dan misi. Visinya yaitu menjadi perusahaan inspeksi dan pengujian skala nasional yang dapat diandalkan dan dipercaya dengan memberikan kualitas pelayanan yang terbaik. Dan untuk misinya yaitu memberikan nilai tambah dalam perindustrian dengan menyediakan layanan inspeksi dan teknis secara profesional dan independen. Kemudian latar belakang. Di dalam suatu konstruksi, terutama pada konstruksi yang dilakukan proses pengelasan atau welding, sering sekali terjadi ketidaksempurnaan dalam proses penyambungan, seperti retak atau crack. Keretakan pada suatu konstruksi, apabila tidak secepatnya diatasi atau diperbaiki, maka dapat menimbulkan suatu perluasan keretakan yang dapat menyebabkan patah, sehingga pastinya akan merugikan. Kemudian rumusan masalah. Dari penjelasan latar belakang sebelumnya, saya merumuskan permasalahan sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagaimana cara pengujian magnetik, yang kedua yaitu apa saja indikasi yang ditemukan dari pengujian magnetik. Dengan tujuan yaitu untuk mengetahui cara pengujian magnetik dan untuk mengetahui indikasi apa saja yang ditemukan dari pengujian magnetik. Batasan masalah. Agar pembahasan dalam laporan OJT saya ini lebih fokus dan terarah, maka saya memberikan batasan masalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu partikel material yang digunakan yaitu wet atau basah. Daerah yang diuji hanya pada bagian base metal dan wet metal. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Non-destructive test atau disebut juga NDT merupakan suatu metode pemeriksaan benda atau material untuk mengetahui ada tidaknya cacat pada permukaan, bawah permukaan, hasil pengelasan tanpa mempengaruhi fungsi dari benda itu sendiri. Kemudian magnetic particle test di sini merupakan suatu pengujian yang dilakukan untuk mendeteksi cacat yang berada di permukaan atau surface dan di bawah permukaan atau disebut juga subsurface dari suatu material yang bersifat ferromagnetik. Kemudian untuk keunggulan dan keterbatasan dari pengujian magnetik di sini, untuk keunggulannya sendiri yaitu ada
pada umumnya tidak diperlukan pembersihan seperti pada inspeksi liquid penetran. Kemudian yang kedua, pengujian dapat dilakukan dalam jumlah besar dengan waktu yang sama. Kemudian yang ketiga yaitu dapat mendeteksi diskontinuitas yang dilapisi coating. Kemudian untuk keterbatasan dari pengujian magnetik di sini, yang pertama yaitu hanya berlaku untuk material ferromagnetik. Kemudian yang kedua, pengujian partikel magnet tidak mampu mendeteksi diskontinuitas yang letaknya lebih dalam dari 4 mm di bawah permukaan. Kemudian lokasi pengujian. Lokasi pengujian di sini dilaksanakan di PT MAH Demak yang dilakukan pada hari Senin tanggal 26 April 2021. Lokasinya di Jalan Rungkut Industri 1 nomor 3 Kendang Sari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, Jawa Timur. Untuk alat dan bahan yang digunakan pada pengujian ini antara lain yaitu ada yoke. Yoke di sini yang digunakan adalah jenis yoke AC. Kemudian ada partikel material. Nah, partikel material di sini terdapat dua, yaitu WCP2 dan 7HF. WCP2 di sini atau White Contrast Paint merupakan diaplikasikan untuk memudahkan untuk mendeteksi adanya discontinuity. Karena warna dari WCP2 di sini lebih kontras daripada cairan 7HF. Kemudian 7HF di sini diaplikasikan selama arus magnetisasi menyala. Yang ketiga yaitu luxmeter. Luxmeter di sini merupakan suatu alat untuk mengukur intensitas cahaya dengan nilai minimal 1000 lux. Selanjutnya ada PISAPE. PISAPE di sini merupakan suatu alat untuk memverifikasi arah dan kekuatan medan magnet pada daerah yang diuji. Kemudian ada Gauss-meter. Gauss-meter di sini digunakan untuk memeriksa kekuatan medan magnet sisa setelah benda uji dimagnetisasi. Dan yang terakhir yaitu penggaris, digunakan apabila nanti terdapat cacat atau crack yang nantinya akan diukur dimensinya berapa. Kemudian langkah pengujian. Yang pertama yaitu persiapan permukaan. Nah, persiapan permukaan di sini harus dilakukan karena permukaan harus kering dan bersih dari segala macam kotoran yang kiranya dapat mengganggu proses inspeksi seperti karat atau oli dan lain-lain. Yang kedua yaitu penyemprotan WCP2. Nah, jadi setelah persiapan permukaan dilakukan, maka dilakukan penyemprotan WCP2. Setelah melakukan penyemprotan WCP2, yaitu memagnetisasi benda uji. Nah, magnetisasi benda uji di sini dimaksudkan agar benda uji dapat menarik serbuk ferromagnetik. Yang keempat yaitu aplikasi partikel magnet 7HF. Nah, aplikasi partikel magnet 7HF di sini diaplikasikan bersamaan dengan proses magnetisasi. Selanjutnya yaitu setelah dilakukan penyemprotan serbuk magnet, yang selanjutnya yaitu interpretasi dan evaluasi indikasi. Nah, interpretasi dan evaluasi indikasi di sini dapat dilakukan pada saat proses bersamaan dengan penyemprotan 7HF tersebut. Selanjutnya demagnetisasi. Demagnetisasi ini untuk menghilangkan
sisa-sisa magnet yang terdapat pada benda uji. Dan yang terakhir yaitu pembersihan akhir. Pembersihan akhir di sini dilakukan untuk membersihkan benda uji dari sisa-sisa pemberian cairan magnetik pada saat pengujian. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Semua titik yang telah dilakukan pengujian metode magnetik dinyatakan bahwa tidak ditemukan cacat pada benda uji. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.